Yang pertama Ustaz, begini Ustaz, ini langsung tulisannya gitu Ustaz. Begini Ustaz, sebenarnya ada pertanyaan yang penting yang mau Anda tanyakan. Jadi kan ibu mertua saya sudah meninggal. Lalu apabila ada orang takziah ke rumah, lalu kasih uang di amplop gitu kepada saya, apakah uang takziah itu boleh Anda pakai? Sedangkan status saya adalah menantu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Anida TV rahimani wa rahimakumullah, hafadhanallahu jami'an. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal junan wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit sopak, dari penyakit kegilaan, dari lepra dan seburuk-buruk penyakit lainnya, termasuk wabah corona. Dengan wabah corona yang Allah ujikan kepada kita sekarang ini, yang sudah berjalan mungkin 1 tahun lebih begitu, banyak hal-hal yang terkendala atau banyak hal-hal yang menjadi terbatas. Tetapi ujian yang besar ini semoga menjadi kafarah bagi kita, sehingga dosa-dosanya diampuni dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang orang datang takziah, kemudian ketika takziah mereka ngamplopin isinya duit, pada ngamplopin begitu. Masya Allah, ini suatu tradisi yang bagus, karena orang lagi kena musibah itu perlu dihibur, dan diantara bentuk dihiburnya dengan diberi hadiah-hadiah yang bisa meringankan. Kemudian pertanyaannya, dia sebagai menantu dia sebagai menantu di situ boleh nggak memanfaatkan amplop-amplop tersebut? Jawabannya begini, bahwasanya uang yang datang dari para orang yang takziah, secara umum tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga si mayit. Untuk meringankan beban keluarga si mayit, karena bagaimanapun yang namanya ahli waris, mereka memiliki tanggung jawab atas apapun yang terkait dengan mayit. Yang pertama, masalah pemakaman. Masalah pemakaman seringkali tidak lepas biaya. Daftar atau administrasinya di pemakaman, penggaliannya gitu ya, penggaliannya tidak lepas dari biaya. Ambulan, kemudian misalnya kain kafannya, kemudian misalnya orang ini sebelum meninggalnya sakit, dan ketika sakit membutuhkan perawatan yang tidak sedikit. Terlebih juga misalnya ada orang yang membantu atau meminta membantu agar menjaga, sehingga mesti dikasih upah gitu. Intinya banyak. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ahli waris. Termasuk kalau misalnya si mayit punya hutang, dan tidak ada harta yang ditinggalkan, tanggung jawab siapa? Ahli waris. Nah, sehingga secara umum kita mengetahui orang-orang yang datang untuk takziah itu meringankan keluarganya, secara khusus adalah ahli warisnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya uangnya lebih, sudah untuk apapun yang merupakan kebutuhan mayit dan hal-hal yang terkait dengan mayit, sudah semuanya berlebih, maka bagaimana? Terserah ahli waris. Terserah ahli waris. Kalau memang mau dibagi, ya dibagi sesama ahli waris. Tetapi kita memandang cara pembagiannya sebaiknya adalah dengan ketentuan warisan, yaitu lelaki dua kali lipat daripada wanita. Ya, lelaki 2 kali lipat daripada wanita. Karena di dalam masalah hibah, yaitu pembagian harta yang mayitnya masih hidup belum mati, jadi orang tuanya, kita sebut orang tuanya gitu ya, orang tuanya masih hidup belum meninggal, berbagi-bagi pada anak, itu ada ulama yang menyatakan
mesti dibagi dengan cara sebagaimana pembagian warisan. Meskipun ada yang memandang boleh. Tidak sebagaimana pembagian warisan ya. Maka kita melihat juga demikian, seandainya ada kelebihan tadi dari uang-uang takziah, orang-orang takziah dibagi sesama mereka sesuai dengan ketentuan warisan ya. Nah, seandainya tidak, ya memang bukan harta warisan kan? Memang bukan harta warisan, asal mereka saling ridho. Nah, kemudian bagaimana dengan menantu? Kalau memang sesama ahli waris tadi tidak mempermasalahkan, menantunya juga mendapatkan, ya karena dipadanya sudah bagian dari keluarga ya, meskipun sesungguhnya orang lain, tetapi setiap harinya sudah kayak seperti darah daging sendiri, ngurus orang tuanya yang meninggal dunia gitu, sehingga mau memanfaatkan ya silakan saja gitu, ya silakan saja. Tetapi kemudian seandainya tidak mendapatkan karena memang itu dibagi sesama mereka, ya berbuat baik mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi selama ini berbuat baik mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang ya bisa jadi suatu uraf, suatu tradisi, mereka datang ketika takziah memberi amplop isinya duit, dan mereka juga tidak memaksudkan untuk ahli warisnya, tapi siapapun keluarganya. Memang seandainya ada uraf begitu gak ada masalah. Seandainya ada urf atau tradisi begitu. Tapi seandainya tradisinya tidak demikian, maka kembali kepada umumnya, bahwasanya orang yang datang takziah itu tujuannya meringankan keluarga yang ditinggal di sini. Kalau tadi urf itu kan uang sudah. Urf di kita tuh seringkali kayak bahan makan tuh boleh juga sudah. Kalau biasanya kalau di tempat saya tuh di Surabaya maksudnya. Surabaya. Jadi kita bawa beras, terus kemudian bawa gula, minyak goreng. Jadi bahan pokok untuk yang keluarga yang ditinggalkan. Iya, apapun yang bisa meringankan keluarga mayit, termasuk makanan masak, bahwasanya ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit, mereka tentunya lagi sedih, lagi berduka, sehingga perlu diringankan. Wis nggak usah masak, sampai nggak usah masak. Kami tetangga, kami teman komunitas, kami teman paguyuban, tak kirim makan selama 3 hari berturut-turut misalnya. Itu bagus sekali. Atau mungkin bahan makanan mentah yang tadi disampaikan, sehingga dalam kondisi sedih, tentunya tidak bisa beraktivitas sebagaimana semestinya. Apalagi yang nyata-nyata dia dapat duit kalau kerja, kalau nggak kerja nggak dapat duit, karena bukan gajian setiap bulan, tetapi harian kerja dapat duit, nggak kerja nggak dapat duit. Maka sangat terbantu sekali dengan adanya makanan, uang dan yang lainnya. Intinya adalah meringankan. Baik Ustaz. Ustaz, panjang dikit nggak apa Ustaz ya? Iya, nggak. Kalau saya ada tadi kan kita menyinggung sedikit mengenai hutang yang menjadi kewajiban ahli waris, mengenai hutang si mayit. Ini seringkali si mayit, ada beberapa kejadian mayit tidak memberitahukan kepada siapa dia berhutang. Itu gimana Ustaz solusinya? Mayit tidak memberitahukan kepada siapa dia berhutang, yang salah mayitnya. Karena kita diperintahkan oleh syariat, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Pengertian semampu kalian itu dalam kadar maksimal. Salah kalau orang memahami semampu kalian berarti kan ya wis, yang penting berbuat dengan kadar minimal. Salah. Pengertian fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Pengertian semampu kalian adalah dengan kadar maksimal. Nah, kita kapan matinya? Siapa tahu? Ada nggak di antara kita yang tahu kapan matinya? Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, ketika kita memiliki tanggungan-tanggungan yang nantinya akan ada pertanggungjawaban di akhirat, kita jangan bermudah-mudahan. Bagaimana bentuk tidak bermudah-mudahan? Kita sampaikan kepada istri misalnya, ini saya punya hutang di sini. Siapa tahu saya mati, nggak tahu. Nah, istri jadi tahu. Atau kita sampaikan kepada anak, ini ayah punya utang di sini. Siapa tahu ayah mati, nggak tahu kapan matinya. Ya minta tolong nanti harta ayah misalnya sebelum dibagi sesama ahli waris, utang ayah ditutupin dulu misalnya gitu. Akhirnya anak jadi tahu. Nah, kalau tidak pernah ngasih tahu,
Gimana ahli waris disalahkan? Nggak bisa disalahkan. Jadi yang salah siapa? Si mayit. Maka kembalilah kepada fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, baik. Jazakallahu Ustaz Amin. atas Iyakum. jawabannya.